Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن كل عمل صغيرا أو كبيرا فإن المرء سيجزى به wa kullu syarrin saghiran aw kabiran fa innal mar'a sayalqa jazaahu 'inda Allah. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur sudah seharusnya kita perbanyak, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala pun tak henti-hentinya menghampiri kita. Syukur yang tidak hanya dengan lisan mengucapkan hamdalah, ya, ini juga syukur, tapi juga disertai dengan penghayatan dalam jiwa, mengakui nikmat ini semua dari Allah, baik kecil ataupun besar. Dan dibarengi juga dengan bentuk syukur yang ketiga, syukur dengan anggota tubuh, menggunakan nikmat tadi untuk kebaikan. Nikmat harta untuk bersedekah, nikmat mata untuk membaca Al-Quran, nikmat kaki yang sehat untuk pergi ke tempat kerja, dan tidak menggunakan nikmat untuk berbuat dosa. Mata digunakan melihat yang haram, harta digunakan untuk membeli barang-barang yang terlarang, atau kaki atau kendaraan digunakan untuk pergi ke tempat yang Allah tidak ridhoi. Salat beriring salam mari juga kita perbanyak, terutama di hari Jumat, sesuai wasiat baginda Nabi SAW, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa'aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayhi. Sungguh hari paling mulia dalam sepekan adalah hari Jumat, karena itu perbanyaklah salawat kepadaku di hari tersebut. Sungguh salawat-salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Maka sahabat bertanya keheran, ya Rasulullah, kaifa tu'radu 'alaika wa qad arimta? Wahai baginda Nabi, bagaimana mungkin salawat-salawat kami diperlihatkan pada engkau kelak, sementara nanti engkau sudah berkalang tanah? Ini bagaimana mungkin salawat orang Mekah, orang New York, orang Jakarta kemudian diperlihatkan pada Nabi saat ini beliau sedang di alam kubur? Kata Nabi SAW, Inna allaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sungguh Allah mengharamkan bumi, melarang bumi melapukan jasadnya para nabi. Hadits riwayat Abu Dawud. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Al-Kisah pada tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengirimkan surat kepada Imam Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, ulama terbesar Madinah waktu itu, pakar fikih, pakar hadis. Surat berisi sebagaimana riwayat Bukhari, agar beliau mulai membukukan hadis. Maka mulailah Ibnu Syihab Az-Zuhri membukukan hadis-hadis Nabi SAW, dan ini kali pertama proyek resmi pemerintahan membukukan hadis setelah dahulu zaman Abu Bakar dan Utsman membukukan Al-Quran. Siapa Ibnu Syihab Az-Zuhri ini? Banyak pakar hadis waktu itu, tapi yang dipilih justru Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibu kota kekhalifahan waktu itu juga bukan Madinah, tapi Damaskus. Nah, ini era Bani Umayyah. Di Damaskus banyak pakar hadis. Maka Az-Zuhri, mengapa beliau yang justru dipilih? Semua ulama sepakat beliaulah orang terhebat dalam bidang hadis di planet bumi waktu itu. Kita tentu bertanya bagaimana caranya beliau jadi pakar hadis, pakar fikih. Beliau menjawab, Inna jama'na hadzal ilma minal hadisi wal haditsain wal mas'alati wal mas'alatain. Sungguh aku mengumpulkan ilmu ini
dengan 1-2 hadis per hari. Saya hafal, saya pelajari. Dengan 1-2 masalah fikih per hari. Saya renungi, saya pahami. Dan inilah sosok luar biasa, ternyata tidak lahir dari sekadar pesantren kilat menghafalkan 1000 hadis dalam waktu singkat. Ya itu bagus, tapi ulama besar tidak hadir seperti itu caranya. Inilah yang kemudian membuat kita merenungkan setiap orang hebat di setiap bidang hari ini. Orang hebat di bidang olahraga, ternyata itu hasil latihan dia setiap hari sekian jam per harinya, bukan hasil kursus singkat. Yang hebat dalam bidang kuliner, ternyata itu hasilnya berlatih memasak setiap harinya. Dan begitu seterusnya. Setiap pakar ternyata hasil kebiasaan kecil, hasil latihan singkat yang dia lakukan konsisten setiap hari. Makanya saya bersyukur akhir pekan atau pekan terakhir di tahun 2020 ini membaca satu buku luar biasa judulnya Atomic Habits, karya James Clear. Beliau bilang bahwa sesungguhnya kesuksesan dan kepakaran lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang ditumpuk setiap hari. Kata beliau, all big things comes from small beginnings. Semua hal besar mulai dari awalan-awalan yang kecil. Maka beliau beri judul bukunya Atomic Habits, kebiasaan yang kecil bak atom. Kecil seperti atom. Tapi kita semua tahu atom itu yang menyusun molekul, atom itu yang kemudian menyusun mungkin sel, kemudian jaringan, kemudian organ. Semua bermula dari hal kecil yang bahasa Al-Qur'annya adalah zarrah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa berbuat kebaikan walau sebiji zarrah, yang zarrah dalam terjemah fisika dunia Arab hari ini itu bahasa Arabnya atom, zarrah. Barang siapa berbuat kebajikan walau sekecil atom, mungkin boleh kita terjemahkan begitu. Ya roh, dia akan melihat. Al-Quran tidak membatasi melihatnya hanya di hari akhir. Walaupun jelas pasti melihat di hari akhir balasannya. Tapi melihat saja, ya roh. Maka berarti juga bisa orang yang beramal kebaikan. Walau sekecil biji zarrah. Dan di sini benar. Allah menggunakan fi'il mudhari, ya'mal. Fi'il mudhari itu kalau di bahasa Inggris memberi makna present continuous juga. Ini saat ini dan terus menerus. Allah tidak berfirman faman amila, padahal ada juga ayat yang seperti itu. Tapi kali ini tidak barang siapa yang telah beramal, tapi barang siapa yang sedang dan terus beramal kebajikan walau sekecil atom. Bahasa James Clear, atomic habits. Ya roh, dia akan melihat. Tapi barang siapa yang sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hari ini kita harus mengecek diri kita, terutama di akhir tahun. Diri kita saat ini sebetulnya kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita. Kalau kita merasa badan kita alhamdulillah sehat, postur tubuh ideal, barangkali itu hasil dari push up harian, walau hanya 10 kali, walau hanya 5 kali per hari. Kalau kita merasa hari ini alhamdulillah masih segar, sehat walafiat, barangkali ini hasil setiap harinya kita menghindari junk food. Kalau kita hari ini bisa memiliki kebebasan finansial, husnuzon, barangkali ini hasil saya belajar menabung sejak kecil. Kalau hari ini punya hafalan Al-Quran sekian juz, itu kan hasil menghafal 1 halaman, atau mungkin setengah halaman, atau 1 ayat per hari. Tidak ada kesuksesan datang tiba-tiba. Makanya beliau katakan, kita harus membangun kebiasaan baik. Dan jangan loncat langsung kebiasaan-kebiasaan besar. 2023, saya mau menabung sehari 50.000. Ya, silakan. Tapi alangkah baiknya dimulai dari 5.000 rupiah dulu mungkin per hari. Ya kalau dikumpulkan lumayan angkanya nanti. Barangkali kita 2023 meniatkan ingin punya tubuh atletis. Maka saya harus lari setiap hari 5 keliling perumahan dan push up 100 kali. Itu bagus. Tapi mulai dari yang terkecil, mungkin push up 2 kali per hari, mungkin lari 1 keliling.
mau menghafal Al-Quran, mau mengumpulkan uang untuk umrah, semua mulai dari yang kecil. Yang bahasa James Clear adalah mulai dari 1% saja kita tingkatkan kualitas hidup kita 1% per hari, yang hasilnya secara eksponensial itu di akhir tahun setelah 365 hari, anggap saja begitu, maka akhir tahun kita akan meningkat 37 kali lebih hebat dari diri kita tanggal 31 Desember. Saya ulangi lagi. Kata James Clear dalam buku beliau Atomic Habits, 1% kita meningkat kualitas kita per hari lebih baik dari hari sebelumnya, maka di akhir tahun kita akan lebih baik dari diri kita di awal tahun sebanyak 37 kali. Kalau diri kita lebih baik 2 kali lipat saja, itu sudah luar biasa, Ustaz. Jadi begitulah Atomic Habits. Maka mulai sekarang, mari kita niatkan, satu hari saya akan baca 1 halaman Al-Quran saja. 1 hari saya akan mulai push up 2 kali misal. Saya akan mulai, Ustaz, mengurangi per hari waktu medsosan saya kurangi setengah jam. Langkah bagus. Saya mulai pagi saya, Ustaz, kebiasaan tahun 2023 bangun tidur bukan buka medsos. Tapi bangun tidur saya berzikir dulu, baca doa bangun tidur, kemudian sholat. Inilah langkah-langkah kecil, tapi kemudian berarti luar biasa. Wallahu a'lam. Qul hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberikan ilustrasi bahwa orang dengan kebiasaan buruknya, dengan dosanya, ibarat orang yang sedang menanam pohon beracun. Andai hari kedua dia sadar pohon itu beracun, maka dia gampang saja tinggal menggali dan biji tersebut belumlah tumbuh. Andai sepekan pertama dia sadar itu pohon beracun, mudahlah dia cabut saja sampai ke akar-akarnya, karena pohonnya masih kecil. Kalau sudah setahun, maka dia butuh mungkin kapak. Kalau 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun dia membiasakan kebiasaan dosa. Kebiasaan sebelum tidur dia membuka dulu akun-akun pornografi. Kebiasaan setiap tahunnya dia mengambil korupsi anggaran negara atau anggaran kantor. Kebiasaan kecil yang dia mungkin lakukan setiap harinya, menguntit di supermarket. Kata Imam Ghazali, maka itu pohonnya sudah jadi pohon besar, batangnya sudah berlapis-lapis kambiumnya, dan dia sekarang sudah tua karena sudah menumpuk kebiasaan tersebut selama berdekade-dekade. Maka alih-alih menebang pohon tadi, mengangkat kapak pun dia sudah tak kuasa. Kalau di khutbah pertama kita berkenalan dengan membangun kebiasaan baik, yang itu akan mengantarkan pada kesuksesan. Kata James Clear, kalau per hari kita menabung kebiasaan buruk, 1 hari lebih buruk 1% dari hari sebelumnya. Begitu seterusnya, maka di akhir tahun diri kita sudah mendekati 0. Mendekati 0,013. Para jamaah sekalian, jangan lupa mengisi dalam daftar resolusi tahun 2023 ingin menghilangkan 1 kebiasaan buruk kita, menghilangkan 2 dosa-dosa harian kita. Mulai 2023 saya tidak lagi memfollow akun-akun yang membuka aurat. Mulai 2023 saya tidak lagi menerima suap dari klien saya. Mulai 2023 saya tidak lagi membuang sampah sembarangan. Begitu seterusnya. Sehingga kemudian jadilah kita di akhir hayat kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, menumpuk kebiasaan-kebiasaan baik dan mengurangi atau bahkan menghilangkan
kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita, sehingga jadilah kita sosok yang benar-benar kita dambakan. Inilah pesan-pesan dari Atomic Habits, di mana diri kita sebetulnya adalah kumpulan putusan-putusan kecil, tiny decision, putusan-putusan kecil. Kata Allah Subhanahu wa taala, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa akan tahu di akhirat apa yang dia prioritaskan dan apa yang dia tidak prioritaskan. Wallahu a'lam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samii'un qariibun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin وانصر عبادك المستضعفين ووفق ولاة أمور المسلمين في كل بلاد يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.